rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Masjid Darul Muqamah dalam keadaan sehat walafiat dan telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita akan sama-sama mengikuti dan menyimak kajian tematik yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin, LCMM, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema wajib bagi pendosa dalam buku Ya Allah Ampuni Aku. Mari kita ikuti dan simak kajian berikut ini, dan kepada Al-Ustadz kami persilakan. Fadhal masykura ya Ustadz. طيب terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini termasuk manusia paling bahagia karena dua alasan. Pertama, karena kita telah mendapatkan hadiah besar dari Allah berupa sholat 2 rakaat fajar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Masya Allah. Ya. Kerja sehebat apapun, jabatan setinggi apapun, dan usaha peras keringat batang tulang gak akan bisa membeli dunia seisinya ini. Yang kedua, sholatul jamaah untuk subuh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, seperti salat semalam suntuk. Dari sini, kalau kita disuruh milih tahajud apa jamaah subuh, ya jamaah subuh. Makanya sholat jamaah itu ditetapkan di dalam banyak hadis, hukumnya wajib fardu ain. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad fardu ain. Kenapa? Karena tadi fadilahnya, maslahatannya, dan yang tidak kalah pentingnya, masjid ini fungsinya adalah untuk sholat. Kalau semuanya menempatkan dirinya sebagai posisi gugur, ya repot. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan memang sholat jamaah itu fardu kifayah. Tapi disalah tafsirkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Apa itu fardu kifayah? Yaitu kewajiban di mana yang penting ada sekelompok orang menunaikan sholat, yang lainnya gugur.
Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa yang gugur itu sekomplek, yang sekelompok itu muadzin, marbot, ya sama imam, dan yang keempat orang yang numpang tidur di masjid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, wajib bagi pendosa. Sekarang kita temanya. Semua kita ini adalah pendosa. Wallahi Bapak Ibu sekalian, andaikan dosa itu dirupakan Allah kotoran, enggak ada satupun orang yang mau deket kita. Enggak. Oh, kita itu anjir. Tapi alhamdulillah dosa itu dibentukkan Allah dalam bentuk abstrak. Supaya apa? Supaya menjaga kehormatan manusia. Karena Allah sudah memaklumkan, walaqad karramna bani Adam, aku telah memuliakan anak Adam. Itu. Tapi karena abstrak itu juga kita itu ngeremehkan, ngentengin seakan-akan gak dosa. Makanya Rasulullah memperingatkan kullu bani Adam, kullu semua. Ya. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu salah. Setiap. Tetapi kata Rasulullah wa kullu khata'ini wa kullu khata'ina tawwabun, dan sebaik wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang salah. Loh kan? Orang salah itu masih yang baik. Siapa? Yang tobat. Itu. Jadi yang terbaik di antara umat ini bukan orang yang nggak pernah salah, Pak. Nggak ada itu. Bahkan ditegaskan Rasulullah, yang terbaik itu yang salah. Cuma yang mau tobat. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Nah, secara umum segera taubat itu baik. Walaupun terlambat itu juga nggak salah. Masih mending. Kenapa? Kita segera taubat bukan soal kita itu Allah itu enggak sayang, Allah itu enggak rahman, Allah itu apa namanya, enggak memberi kesempatan kita, tidak. Permasalahannya mati itu enggak tahu. Jangan sampai kita itu menunda, entar besok, akhirnya seperti yang dikatakan Allah, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Nah itu. Hingga datang kepada salah satu di antara mereka kematian, baru bilang, ya Allah, hidupkanlah aku kembali. Gak mungkin. Gak mungkin Pak, ada istilah air susu kambing kembali ke kuntingnya, itu nggak mungkin. Mati itu seperti itu. Jadi kematian itu seperti orang memeras susu dari sapi. Nggak mungkin balik. Dan perjalanan hidup ke akhirat itu jauh. Ya, buktinya tadi nggak ada satupun yang balik. Gitu loh. Sementara bekalnya itu bukan kaki. Kalau perjalanan dunia dibutuhkan kaki kuat, tapi kalau akhirat hati kuat. Makanya Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
di hari nanti harta kekayaan itu tidak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Makanya pusat kehancuran manusia itu menyia-nyiakan dua, Pak, kata Imam Ibnu Qayyim. Menyia-nyiakan hati, menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan hati membuahkan sifat lalai. Menyia-nyiakan waktu memperturutkan hawa nafsu. Dan itu kata Allah, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya, mengikuti hawa nafsunya, dan akhirnya urusannya hancur berantakan. Itu. Ya, gini aja Pak. Untuk nggak usah jauh-jauh, dari pagi, pokoknya nggak sholat, bangun-bangun jam 7 ngopi ngerokok, habis itu jam 9 berangkat mancing, pulang-pulang jam 3 mandi, habis mandi mungkin makan sore, habis maghrib bukan sholat maghrib tapi chatting sama janda sampai jam 11. Itu antum lakukan terus 3 bulan, hancur. Itu menyanyikan hati, nggak dirawat dengan zikir ibadah, menyanyikan waktu, nggak dimanfaatkan juga untuk yang positif. Nah itu. Makanya di sini yang diangan-angankan orang yang sudah mati, pengen balik lagi, kata Allah, لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Itu kan gitu. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. Ya Allah, mudah-mudahan ini tamanni di dalam istilah bahasa Arab, laita sama la'alli itu tamanni, mengangan-angan sesuatu yang mustahil. Ya Allah, barangkali masih ada kesempatan untuk amal soleh yang masih tersisa dari umur yang kau berikan. Kalla, mustahil, kata Allah. Kalla, kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Udah, kamu sekarang tinggal di barzakh, alam barzakh. Udah. Kenapa Pak dikatakan barzakh? Makanya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Artinya apa? Pembatas yang nggak mungkin ditembus. Ya, ada lautan yang antara air tawar dengan air asin itu nggak bisa campur. Itu. Bapak-bapak kalau ibu-ibu kalau lagi jalan-jalan ke Yordania itu ke Laut Mati saat hujan itu air yang muncul dari daratan air tawar itu membentuk garis yang sangat apa namanya rapi. Karena nggak bisa bercampur itu antara air tawar dengan air asin. Itu namanya barzakh. Makanya kenapa alam kubur itu dikatakan barzakh? Karena nggak mungkin bisa nyampur, nggak mungkin bisa tembus, nggak mungkin bisa komunikasi. Gitu. Oh, makanya yang sudah meninggal dunia itu beda alam. Gitu. Ya seperti kondisinya alam jin sama malam malaikat, anak sama alam manusia. Itu nggak pernah bisa nyampur. Makanya kalau bisa nyampurnya itu saling menjelma.
Malaikat menjelma manusia baru nyampur. Seperti Jibril nemui Rasulullah untuk mengajarkan Islam, iman, ihsan. Tuh. Kata Syekh Utsaimin, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hamba meskipun terlambat. Jadi antum juga jangan putus asa. Aduh, kayaknya udah karat, saya sudah tua begini, dosa udah banyak. Pokoknya kaidahnya cuma satu, Mbak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Rasulullah. Kapan saja seorang hamba itu bertobat, Allah akan terima tobatnya selagi nyawa itu tidak ditenggorokan. Udah titik. Atau selagi malam tatlu'i syamsu min maghribiha, selagi matahari belum terbit dari barat. Ayo, ayo. Gitu. Bahkan Allah menghibur hambanya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Katakan Nabi Muhammad, ya, katakan Muhammad, ya, qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa dari rahmatku. Bentuknya putus asa gimana, Pak? Tuh, kayaknya Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya. Kayaknya sudah terlambat. Kayaknya dosa saya terlalu besar. Kayaknya saya masih belum bisa meninggalkan yang satu ini. Yang satu ini dihitung-hitung 5. Sampai kapan? Kayaknya di sini kata para ulama, manusia jahat ketika diperlihatkan amal buruknya setelah mati akan menyesal. Karena disinilah perlunya segera tobat. Imma kita mati, kalau nggak mati pun sakit, Pak. Orang yang sakit-sakitan itu beda ibadah, nikmatnya, lancarnya, mudahnya beda. Jadi meski nggak mati, sakit-sakitan. Sholat aja nggak bisa berdiri tegak kok. Mau sekarang zikir aja nggak fokus, nggak khusyuk. Karena apa? Karena disibukkan dengan nyerinya tulang, dengan nahannya sakit, mungkin paru-parunya, mungkin jantungnya, mungkin juga tersibukkan waktu wirawirinya ke rumah sakit. Nggak sempat itu tahajud. Nah, pulang cuci darah jam 9, itu udah capek di rumah, mau tahajud, ya nggak bisa kayak kita itu masih sehat, itu loh. Mumpung belum datang masa seperti itu, Pak. Apalagi yang seru ini tadi, manusia jahat ketika diperlihatkan amal buruknya setelah mati akan menyesal dan batinnya tersiksa sangat hebat. Ya Allah, kenapa? Dulu saya begini, itu terpajang semua, Pak. Ya Allah, saya dulu itu enggak ke masjid. Ya Allah, dulu saya enggak sedekah. Ya Allah, dulu itu enggak haji, belum haji. Semua. Dan itu mereknya penyesalan. Enggak ada satupun orang mati melainkan nyesel. Termasuk sahabat yang mulia. Termasuk orang soleh. Termasuk wali Allah yang muqarrabun. Apalagi orang-orang biasa. Enggak ada yang enggak nyesel. Kenapa? Karena manusia itu selalu apa? Nunda-nunda. Manusia itu apa? Males. Manusia itu apa? Selalu dibawa ekspektasi daripada amal soleh itu. Makanya ketika mati, nyesel.
Sedang makanya ya jangan parah-parah banget lah gitu loh. Biar nyeselnya itu nggak banget gitu, Pak. Ya masih sholat, kadang-kadang absen, ya sekarang sodako gitu ya. Ya kadang-kadang pelit sesekali gitu kan nyeselnya itu nggak ketulungan gitu loh, Pak. Tapi kalau ngeblank banget itu nyeselnya ya Allah itu bisa gulung-gulung. Nyeselnya itu udah nggak ketulungan udah. Kenapa? Karena kosong. Coba bayangkan ada orang yang sedang kehausan, ada kesempatan untuk ambil air segayung dua gayung, dia malas. Pada hari hanya pada waktunya dia kehausan, cuman bawa wadah kosong. Coba andaikan ini dulu ada isinya. Nyeselnya coba. Sementara kanan kirinya membawa wadah bejana yang penuh dengan air yang jernih, penuh dengan air yang segar. Ya Allah ngiler tuh Pak. Ya nggak usah jauh-jauh kita temen sekantor atau sealma mater kampus. Kerjanya sama, jabatannya sama. Tapi yang satu prihatin, yang satu sekarang ini Masya Allah nabung, yang satu hati-hati ini, yang satunya boros, yang satunya sekarang ini nggak kontrol, bahkan uang dihambur-hamburkan. Ketika yang satu bisa beli mobil yang tidak, mana Pak, gigit jari nggak? Coba, kalau saya dulu kayak dia, itu padahal cuma urusan dunia itu. Apalagi akhirat. Makanya kata Ibnu Umar, ketika nyawanya keluar, ini sedangkan orang mukmin, maaf. Sedangkan seorang beriman, sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Umar, ketika nyawanya keluar, ia akan seperti seorang yang keluar dari penjara. Perasaannya menjadi lega, hidupnya menjadi tentram. Setelah mati, seorang yang sebelumnya hidup di dunia laksana di penjara. Masya Allah. Kini mendapatkan karunia dan rahmat Allah, seakan dia ditahan di ruangan yang sangat gelap, kemudian dibawa ke taman yang luas dan banyak pepohonannya, sehingga tidak ingin kembali ke dunia, seperti ia juga tidak ingin kembali ke perut ibunya. Coba bandingin. Jadi bayangkan, makanya gini, orang yang hidupnya di dunia serba prihatin, sumpah, nggak punya teman. Karena amanahnya, karena jujurnya, karena ahli ibadahnya, karena rajin ke masjidnya. Nanti di akhirat dikembalikan Allah itu luas, lega. Makanya setelah dia itu dipertemukan dengan balasan-balasannya yang membahagiakan, yang menyenangkan, taman-taman yang begitu indah, maka pada saat itu yakin nggak mungkin mau kembali ke dunia. Beda dengan tadi, orang yang jahat, durhaka, la'alli pingin Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku sesaat saja, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali dengan sisa-sisa umur yang kau berikan walaupun sedikit aku bisa amal soleh. Tapi mustahil. Nah, dari situlah Pak, haram menunda-nunda tobat. Itu. Terlambat karena tidak sengaja. Terlambat karena masih belum tahu, ditolerir. Tapi sudah tahu bahwa itu dosa yang harus ditaubatin, tapi masih entar, besok, menunda, dan terus udah, itu dosa sendiri. Makanya dikatakan oleh Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat itu bagi orang yang melakukan amal buruk
dengan dasar kebodohan. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian tobat segera. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah pasti menerima tobat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima. Pak, sekarang saya coba tanya gantian biar nggak monoton. Apa yang dimaksud sesungguhnya Allah itu menerima taubat hambanya yang melakukan amal buruk secara bodoh. Itu. Maksudnya gimana tuh? Summa yatubuna min qarib faulaika yatubullah. Artinya ini ada orang beramal dengan bodoh, jahil. Itu. Kemudian dia bertaubat, maka taubatnya diterima Allah. Lah orang yang sekarang jahil, berbuat dosa, jahil. Disiksa enggak, Pak? Silakan. Jadi orang yang berbuat salah karena enggak tahu, dengan orang yang sekarang berbuat salah karena bodoh. Itu bedanya apa? Itu aja ini. Lebih enak bertanyaannya. Silakan. Ya, Pak. Kasih usulan, Pak. Melakukan amal soleh, bermaksiat karena bodoh, dengan bermaksiat karena nggak tahu. Beda nggak? Itu. Eh? Beda. Bedanya apa tuh? Ya karena nggak tahu. Terus bodoh karena nggak tahu. Hah? Sama nggak tuh? Jadi bodoh itu tahu tapi dikit. Kalau nggak tahu, oke, nggak apa-apa jawaban. Ada lagi yang usul? Nanti dirangkum ini. Nanti ini perbedaan antara bodoh dengan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu total. Kalau bodoh tahu tapi dikit-dikit. Ayo, yang lain. Ayo, Pak. Ya. Hah? Tahu tapi tetap melakukan gitu. Itu bodoh. Terus yang tidak tahu, ini berarti ada tambahan tadi. Kalau Bapak tadi nggak tahu bodoh itu tahu tapi dikit. Ini tahu, kalau bodoh itu tahu tapi melakukan. Berarti tahu dong dia. Jadi kalau tahu dilakukan terus-menerus namanya bodoh. Kalau tahu dilakukan terus-menerus artinya nggak tahu. Loh, apa beda nih? Ini tahu dilakukan terus-menerus namanya bodoh. Tahu tidak tahu melakukan, hah? Tapi, tapi, oh, jadi gini, ini kalau bodoh itu melakukan dosa terus-menerus, tahu itu dosa, itu bodoh. Tapi kalau tidak tahu itu melakukan dosa terus-menerus atau tidak terus-menerus, tapi dia itu nggak tahu kalau itu dosa. Itu bedanya. Bingung aku, Pak. Berarti nggak bodoh itu orang. Nah, ini bener nih. Ini ini ada benernya untuk dikit-dikit tapi orang, Pak, ilmu apa alim itu ada dua macam. Berilmu dari sisi teorinya tapi prakteknya tidak.
juga bodoh. Ada orang yang bodoh ilmu teorinya dan bodoh prakteknya. Ini bodoh total. Nah, orang yang sekarang tadi itu beramal maksiat karena kebodohan. Bodoh yang pertama. Itu apa? Tahu dari sisi teorinya, tapi melanggar dari sisi prakteknya. Itu tak ubahnya seperti orang bodoh. Makanya kata para ulama, tafsirannya itu ada dua. Ayat tadi, orang yang mengenal Allah, keagungannya, kebesarannya, dan kesombongan Allah, pasti dia itu takut. Kalau takut nggak mungkin berbuat maksiat. Itu harus, itu konsekuensi kan. Orang dia itu kalau bertahu, berilmu, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha rahman. Allah itu perlu untuk kita takutin murkanya, takut kehilangan cintanya dan perhatiannya, mosok melanggar, kan ini nggak ubahnya seperti orang bodoh nih orang. Wong tahu Tuhannya itu maha besar, maha rahman, maha rahim. Segalanya kok dimaksiati. Ini berarti kan jahil. Itu. Kedua, siapa yang mengutamakan maksiat di atas ketaatan, ia kehilangan kemuliaan. Ini ibaratnya begini, orang lapar makan dengan makanan beracun. Itu bodoh enggak itu orang? Makan sih makan dia. Tapi pakai makanan yang beracun. Nah ini posisi orang seperti ini, meskipun tahu itu makanan tapi beracun, ini tidak ubahnya seperti orang itu bodoh. Makanan beracun. Kayak orang nggak ngerti aja itu bahaya dilakukan. Oleh karena itu, orang yang melakukan maksiat dengan kebodohan maksudnya di situ. Bukan berarti sekarang tadi itu persepsi, nggak tahu dalilnya, nggak tahu ilmunya, nggak tahu karena belum ngaji. Kalau itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau timpakan sanksi kepada kami karena lupa dan karena tidak sengaja. Nah ini. Artinya apa? Tidak sengaja melakukan itu, tidak tahu ilmunya melakukan itu. Nah, beda ini. Ini tahu ilmunya. Bahkan dia mengenal Allah. Bahkan dia selama ini faham sekali tentang al-asma wa sifat. Allah maha ini, maha itu. Tapi ngelanggar. Apa itu katanya? Bodoh. Kalau orang itu mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, pasti menimbulkan rasa takut. Kalau dia itu takut kepada Allah, nggak mungkin melanggar. Kok melanggar? Berarti nggak ngerti itu orang kepada Allah. Nggak punya makrifat dia kepada Allah. Seakan-akan nggak kenal Allah. Buktinya nggak takut tuh. Bodoh kan? Itu. Jadi dari situlah semua orang yang melakukan maksiat itu pada akhirnya bodoh dan semua orang yang melakukan ketaatan pada akhirnya berilmu. Itu. Makanya di sini anak akan sampaikan ini eh, pernyataan para ulama. Masya Allah bagus sekali ini. Ini, jika seorang hamba yang berbuat maksiat pasti terlintas di benaknya untuk taubat. Bersegeralah bertaubat tanpa menunda-nundanya karena dia tidak pernah tahu kapan ajal tiba dan kematian menjemputnya. Barang siapa yang tidak segera bertaubat, bahkan menunda-nundanya, pasti akan terjebak ke dalam dua bahaya. Satu, keadaan hati makin hari makin gelap dan makin sulit keluar dari maksiat. Hingga kotoran kerak hati makin berkarat, akhirnya sulit untuk dibersihkan. Coba.
loyang itu Pak, makin dibiarkan, makin lama, makin males untuk apa? Bersihin itu. Karena karat, campur kotoran lengket, sudah, wah udah deh. Daripada ngerawat ini, mendingan beli kan gitu. Akhirnya dibuang. Yang kedua, kematian atau penyakit akan menyapanya sebelum ada kesempatan untuk membersihkan dosa-dosanya. Tadi itu. Makanya Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Bukanlah tobat itu bagi orang yang bermaksiat hatta idza hadara ahadahumul maut, dia baru mulai tobat ketika hadir kematian, ketika ajal tiba, bilang ini tubtul an, saya sekarang taubat. Enggak. Alladzina yamutuna wa hum kuffar, atau mereka mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Bukan itu. Makanya bertaubatlah selagi masih sehat. Berinfaklah selagi masih kaya. Beramallah selagi kita itu masih gesit. Itu. Coba kalau tiba-tiba mati, tiba-tiba kita nggak bisa gerak karena mungkin stroke, sujud nggak bisa, rukuk nggak bisa. Nah kan gitu Pak, mumpung sehat, mumpung sekarang sujud enak, rukuk enak, bangun tahajud masih enak. Coba bayangkan ketika kita tengok orang sakit, ketika kita takziah, Allah membuat kita seperti itu gimana? Masya Allah. Ya, cuman memang orang itu kecenderungannya seperti itu. Ya rata-rata nunda, malas, tapi kalau sudah datang sesuatu seandainya gitu. Makanya menurut Imam Mujahid bahwa setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah pada dasarnya jahil, dan setiap orang yang berbuat ketaatan pada dasarnya mengerti. Itu kuncinya. Ya. Jahil, bodoh. Semua ahli maksiat itu bodoh. Dan semua orang yang taat itu mengerti. Kenapa? Karena kata para ulama, aslul ilmi khasyatullah, asas di asas di antara asas ilmu adalah takut kepada Allah. Artinya orang itu kalau sudah nggak punya rasa takut lagi, jahil. Karena asal ilmu itu apa? Asas ilmu, pondasi ilmu adalah apa? Takut kepada Allah. Itu closingnya. Maka dari sini kata Imam Mujahid, setiap ahli maksiat itu bodoh, dan setiap ahli ketaatan, ahli ibadah itu mengerti alim. Allahu a'lam. Sekarang kita buka tanya jawab sampai muncul matahari. Silakan, Mbak. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kurang 10 menit sekarang. Kita kasih waktu 10 menit. Silakan, Bu. Coba biar ada komunikatif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak Ustadz, tadi Ya, memang silakan. ya, saya mungkin apa masuk yang bukan bodoh atau telat mikir ya. Jadi begini tadi di itu apa bedanya bodoh dan tidak tahu. Kalau di sekolah bodoh itu eh, telat mikir ya. Hmm. Sekolah dikatakan bodoh.
Tapi mungkin ini pengertiannya beda ya. Pengertian bodoh dalam agama dan pengertian bodoh di dalam sekolah, dalam Iya. apa. Jadi mungkin kalau di sekolah atau di apa ya, bodoh itu memang memang ya itu mungkin pengertian saya telat mikir gitu ya, Hmm. Iya. mikir. Tapi kalau di agama ini mungkin bodoh itu pengertiannya itu apa ya? Ya males, ya kurang kurang perhatian. Jadi hatinya itu yang bodoh. Hatinya beku. Kalau di sekolah di dalam pengertian sehari-hari kita bodoh itu adalah di otak. Jadi bodoh di pengertian sehari-hari itu di otak atau di pikiran. Kalau di dalam agama itu bodoh itu adalah eh, hatinya eh, hatinya itu tidak peka begitu. Itu barangkali Pak Ustadz. Baik. Ya gini Pak, saya ingin kalau gitu kita jelasin lebih mendasar. Al-jahil dalam bahasa Arabnya itu jahil, dalam bahasa Indonesianya itu bodoh. Tapi ada di bawahnya itu namanya safih. Safih itu dalam bahasa kita itu goblok. Safih. Safih itu apa? Orang yang memang tidak bisa menggunakan otaknya secara wajar dan normal. Contoh, ada orang dulu di kampung saya, ini contoh kecil, goblok itu, atau pekok kalau dalam bahasa ini Jogjanya, pekok, goblok, terus kalau di Betawinya beko, ya, itu serumpun itu semua. Makanya ini biasanya untuk hal-hal yang tidak boleh diucapkan ke orang. Nah ini kondisinya gini, dulu di kampung ada ibu-ibu jual ayam ditawar 5.000 nggak mau minta 3.000. Nih. Kenapa? Karena 3.000 duitnya lebih banyak. Tiga, satu, dua, tiga, 1.000, 1.000, 1.000. Daripada 5.000 cuma satu. Itu marah-marah Pak, ditawar 5.000 sama pedagang. Enak aja, ngerawat ayam susah-susah, ditawar cuma 5.000, nggak mau. Pokoknya 3.000. Ini namanya pekok, gitu ya. Pekok. Kata orang Jawa Tengah, pekok. Gitu. Kalau Jawa Timur goblok ya. Kalau Betawi bekok. Bekok lo gitu kan gitu. Ini di luar ini. Nah, jahil itu ada dua macam atau bodoh itu ada dua macam. Jahil basit yaitu bodoh biasa. Contoh ditanya satu kali satu sama dengan berapa nggak tahu. Itu namanya bodoh biasa. Yang kedua, jahil murakkab yaitu bodoh kuadrat. Ditanya, satu kali satu berapa mas? 6. Ini namanya bodoh kuadrat. Udah nggak tahu, jawab lagi. Itu. Terus memang betul Pak, di Islam itu beda dengan pendidikan umum. Makanya lihat teori taksonomi Bloom itu sampai pada tingkatan terakhir itu cuman mencipta. Anda lihat, dari mulai belajar, memahami, menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Enggak pernah ada khasyah, yaitu takut kepada Allah.
Beda ilmu yang di dalam Islam itu menghantarkan orang bukan hanya sekedar mencipta, setelah mencipta takut enggak? Bandingkan dengan sekuler, cuman bisa menciptakan bom, bisa menciptakan temuan-temuan, tapi manfaat sampai dia itu bisa untuk beramal untuk manusia di dalam rangka nanti akhirat ada enggak? Nah itu. Makanya di Islam itu di situ, Pak. Sehingga kalau di sekuler ilmu pengetahuan itu bebas nilai, sains itu dibebaskan dari nilai. Kalau di Islam, sains dan teknologi itu bebas dinilai. Makanya ilmu pengetahuan sains apapun yang kita temukan tidak boleh lepas dari nilai-nilai agama. Apa itu? Harusnya ilmu itu menimbulkan takut kepada Allah. Di dalam sekuler barat, ilmu itu hanya sekedar apa? Menghasilkan temuan, mencipta taksonomi belum. Ya, mencipta apa aja, menemukan apa aja, tapi takut kepada Allah enggak ada. Sementara outcome utama kita belajar adalah ilmu bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat itu apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, doa yang tidak pernah dikabulkan. Artinya apa? Ilmu di dalam Islam sangat berbeda jauh. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa saja yang ilmunya tidak bermanfaat, maka kena musibah tiga. Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah puas, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Itu. Dan apa yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat? Kata Imam Az-Zahabi, ilmu yang bersumber dari kitabullah. Yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya dan tidak ada dalil yang melarang untuk mempelajarinya. Itu ilmu bermanfaat. Makanya dari kalimat ini, ilmu jahit menjahit termasuk bermanfaat. Masuk ke dalam qori ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentang masalah servis komputer, ilmu tentang masalah apapun. Makanya di dalam Islam itu tidak ada istilah dikotomi ilmu pengetahuan. Ilmu agama sendiri, ilmu umum sendiri enggak ada. Yang mendikotomikan itu ya imperialisme. Dulu ilmu agama milik pesantren, ilmu umum milik Belanda, enggak. Sekarang bahkan Pak, kalau kita itu kaji dengan benar, dengan baik Al-Quran, itu semuanya adalah tidak ada yang melarang mempelajari sains, tabrakan dengan sains, dan bahkan banyak ayat-ayat yang menghantarkan temuan-temuan yang spektakuler. Contoh sekarang, Allah berfirman, wa may yudlil, siapa yang disesatkan Allah itu faka'annama yas'adu fis sama. Ya. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah itu dadanya sesak di dalam menerima kebenaran seperti naik ke atas langit. Ini menunjukkan Masya Allah semakin tinggi itu semakin gak ada udara. Udah. Makanya orang itu makin ke atas makin ngap. Apalagi sampai pada 36.000 kaki. Udah. Makanya kenapa pesawat-pesawat itu rata-rata mengambil cara itu karena sudah mulai stabil. Itu. Terus lagi Rasulullah mengatakan barang siapa terpaksa makan ya, mamala ibnu Adam wi'an syarrun qattun minal batn. Tidak ada sesuatu yang paling buruk dipenuhi wadah ketimbang perut.
Kalau terpaksa fasulusun, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napasnya. Kenapa? Ternyata orang itu setelah makan 20 menit, setengah jam, makan minum di perut itu mengembang sampai sepertiganya. Maka sepertiga space yang kita gunakan, kita tinggalkan untuk napas, itu maksudnya pengembangan sehingga setelah makan itu masih enak. Loh. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, andaikan Sokrates mendengarkan hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala karena keheranan. Contoh lagi, Pak. Kullu bani Adam yabla illa ajwudanam. Setiap anak Adam yang mati itu hancur kecuali tulang ekornya. Ternyata di sini Masya Allah yang dimaksudkan adalah syaraf tulang ekor. Ada penelitian yang meneliti jenazah yang meninggal 300 tahun yang lalu. Itu syaraf tulang ekornya sama dengan yang masih hidup. Enggak ada mengalami kerusakan sama sekali. Allahu Akbar. Ini ilmu pengetahuan. Nah, makanya Pak, subhanallah kenapa kita disuruh untuk puasa Ayyamul Bait. 13, 14, 15. Karena hari-hari itu adalah di mana gravitasi bumi itu naik. Makanya berdasarkan penelitian, beberapa sampel yang digunakan untuk meneliti orang yang temperamental, emosional, dan pecandu narkoba, itu kumat tanggal-tanggal itu. Ternyata pengaruh gravitasi bumi. Jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Makanya dari situlah dikendori pakai puasa Ayyamul Bait. Masya Allah. Dan puasa coba lihat Pak. Daud sehari ngisi, sehari nguras. Pasti lebih sehat. Senin Kemis ngisi, nguras mingguan. Nah Ayyamul Bait bulanan. Ramadan tahunan. Ini siklus yang paling bagus untuk menjaga kesehatan. Nah, itu. Masya Allah. Ilmu pengetahuan semua. Cuman itulah ya. Orang Islam terkesima dengan barat, teori-teori barat, banyak yang meninggalkan Islam, bahkan nggak dipelajari Al-Quran semestinya, akhirnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian, eh, insya Allah. Ada yang tambah? Tes. Ya, Ustaz. ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia tidak boleh putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Ya, betul. Katakan manusia itu usia 70. Pada Ya, saat 50 dia maksiat. Pada saat 20 tahun kemudian dia beribadah dengan hikmat. Apakah catatan Allah yang 50 itu akan menjadi ampunan atas 20 tahun atau 10 tahun beliau? Ataukah seperti apa Ustaz? betul. Kita tercermin dari kisah seorang, mohon maaf, seorang, pramuria yang meninggal saat dia menolong anjing. Allah memberikan ampunan itu seketika. Eee, apakah itu menjadi kemenangan Allah? Tentunya pastinya. Eee, jadi pertanyaan kamilah tadi, apakah dengan 10 tahun dia bertobat, hikmat, untuk itu yang sekian puluh tahun selewat akan diampuni dan menjadi bagian dari penghapus dosa di 50 tahun berikutnya. Ya. Terima kasih. Hadirin sekalian, sering saya katakan dimanapun, dan inilah bagian rahman rahimnya Allah. Seorang hamba berbuat dosa 70 tahun, itu bisa diampuni Allah dengan taubat sehari. 70 tahun. Ini bedanya kholik dengan makhluk. Makhluk, sejuta kebaikan ditutupi dengan satu kesalahan. Tapi bedanya kholik.
sejuta kesalahan ditutup dengan satu kebaikan. Makanya jangan putus asa. Faktanya, seumur hidup dia menjadi pembunuh dan terkumpul 100 orang. Dia ingin taubat dan baru menghantarkan taubatnya di tengah jalan mati. Belum sehari itu, Pak. Belum sampai pada klimaknya taubat. Sampai malaikat azab sama rahmat aja rebutan. Akhirnya Allah menangkan, hanya beda sejengkal, lebih dekat kepada tujuan di mana dia itu beribadah kepada Allah. Makanya jadi jangan kamu putus asa kepada rahmat Allah. Apalagi Allah itu punya sifat la ta'khuduhu sinatun wala naum, enggak tidur, enggak ngantuk. Dan kata Rasulullah, innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka tangannya lebar-lebar di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan membuka tangannya lebar-lebar di siang hari untuk menerima taubat hamba yang salah di malam hari. 24 jam, Pak. Ibarat kasar gini, Pak. Kasar contohnya. Ini ada orang kaya raya memaklumkan ke sekitarnya, wahai saudara-saudaraku, silakan makan ke rumah saya 24 jam, terserah. Makan sarapan, siang, mana serah. Saya siapkan tiap hari. 24 jam. Masih ada tetangga yang kelaparan. Yang salah siapa itu? Masya Allah. Pintu dibuka 24 jam. Silakan makan sekenyangnya. Pintu dibuka untuk tobat 24 jam. Silakan untuk minta maaf, pengampunan. Apalagi, Pak, kesalahan sama Allah itu dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Kesalahan dengan manusia itu dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Coba Bapak minta maaf sama orang. Udah didatangi ke rumah, nutup pintu, ke kantor katanya sibuk. Dan bandingkan Bapak minta maaf sama Allah sambil nyetir mobil, boleh nggak baca istighfar? Boleh nggak? Boleh. Coba Bapak minta maaf sama saya sambil nyetir mobil. Sambil tidur-tiduran, baca istighfar boleh nggak? Boleh. Sambil jogging, baca istighfar aja boleh. Coba Bapak minta maaf sama orang. Tuh, suruh datang ke rumah, jamnya diatur. Nanti belum tentu juga setiap hari bisa ketemu. Katanya minggu depan aja, minggu depan meleset lagi bulan depan. Betapa sulitnya minta maaf sama manusia dan betapa mudahnya minta maaf sama Allah. Loh, kalau sampai mati sampai masih bawa dosa itu loh, kebangetan, kebangetan. Itu, Pak. Coba bayangkan antum sampai mati masih punya dosa itu loh. Nang diwae kiri mau cowok. Kemana aja loh. 24 jam dibuka. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah. Makanya yang repot itu sama manusia, Pak. Dan memang kesalahan sama manusia itu gak bisa minta maaf sama Allah. Kesalahan sama Allah gak bisa minta maaf sama manusia. Contoh, Bapak kagak sholat, minta maaf sama Pak RT. Pak RT, maafin gue. Ngapain lo? Subuh kagak sholat Pak RT. Kagak diterima. Begitu juga, Masya Allah, tadi malam sukses. Sukses nyolong motor. Minta maaf sama Allah, ya Allah. Hajud ya. Alhamdulillah ya Allah, tadi lancar nyolong motornya ya Allah. Maafin ya Allah, motor ini mudah-mudahan jadi berkah. Nggak bisa. Antum harus minta maaf sama yang punya motor. Dibalikin. Itu namanya kesalahan sama makhluk, minta maaf sama makhluk. Kesalahan sama kholik, minta maaf sama kholik. Gitu. Nah, makanya di antara syarat taubat yang sama makhluk itu mengembalikan hak. Gitu, Pak. Ya, cukup.
Insyaallah kita berjumpa kembali nanti judulnya ini syarat-syarat taubat ya. Nanti kita soal ini terakhir dari bab insyaallah syarat-syarat taubat dan nanti isinya juga tanda-tanda taubat diterima. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.